Kak Vini, apa kabar? Halo Bu Anti, baik Bu. Sekarang Kak Vini mau belajar apa nih? Jadi di video kali ini aku mau ngasih teman-teman semua tutorial, kayak tutorial makeup ya, sebut tutorial. Tutorial kita menggunakan SPSS. Apa itu SPSS? SPS itu mirip-mirip sama Excel. Kayak Excel dia membantu kita untuk melakukan uji-uji statistika yang sudah kita pelajari. Kalau selama ini kita ngitungnya pakai kalkulator, kita pakai Excel, atau kita ngitungnya cakar di kertas. Untuk video kali ini aku akan memberikan sedikit tutorial mengenai cara menggunakan SPSS gitu Bu. Oh, oke, sip banget nih. Berarti Kak Vini akan mendemonstrasikan cara menggunakan SPSS ya, Kak ya? Ya Bu, tepat sekali. Oke, ini mau pakai SPSS untuk uji apa nih, Kak Vini? Untuk video ini aku akan memberikan khusus untuk uji T, spesifiknya lagi ya independent sample test, independent sample design, dan repeated measure design. Oh, berarti ada dua ya? Ada dua, materi minggu ke-10 dan minggu ke-11. Oke, sip. Berarti uji T yang independen, kemudian untuk uji T yang repeated ya? Ya, tepat sekali. Baiklah, supaya nggak panjang-panjang, silahkan Kak Vin, langsung mulai aja. Ya, jadi kalau teman-teman membuka aplikasi SPSS, tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Kita punya tabel, kotak-kotak. Yang membedakan Excel dengan SPSS adalah untuk mengisi kolom yang atas ini, tidak bisa kita langsung ketik di sini dan kita ganti, nggak bisa. Untuk cara menggantinya agak sedikit berbeda, nanti akan aku demonstrasikan saat nanti kita input data ke dalam SPSS. Sekarang kita lihat dulu contoh soal independent sample pada pertemuan minggu ke-10. Di slide Ibu, di slide ke-20 itu sudah ada contoh soal. Aku bacakan, penelitian menunjukkan bahwa orang cenderung berperilaku tidak jujur dan memikirkan diri sendiri di dalam lingkungan yang gelap ketimbang yang dalam penerangan baik. Dalam satu eksperimen, partisipan diberi satu set puzzle 20 keping dan dibayar $0,5 jika dapat menyelesaikannya dalam kurun waktu 5 menit. Namun demikian, partisipan melaporkan performanya sendiri dan tidak ada metode yang jelas untuk mengecek kejujurannya. Dengan demikian, tugas tersebut membuka peluang untuk ketidakjujuran dan menerima uang yang tidak semestinya. Satu kelompok partisipan diuji di ruangan dengan penerangan yang redup, dan kelompok kedua diuji di ruangan dengan penerangan yang baik. Jumlah puzzle yang dilaporkan selesai dicatat untuk tiap individu. Data berikut dibuat serupa dengan penelitian tersebut. Kita di sini, slide ke-22, kita sudah punya kumpulan data dari penelitian tersebut. N masing-masing kelompok itu 8. Dan karena ini independent sample design, jadi kelompok 1, partisipan di kelompok yang pertama itu berbeda dengan partisipan di kelompok yang kedua. Masing-masing kelompok itu N-nya 8, rata-rata untuk kelompok sampel yang pertama itu 8, rata-rata untuk kelompok sampel yang kedua itu 12. Sekarang kita masukkan ke SPSS datanya. Karena ini ada total 16 partisipan, kita berikan saja di sini untuk kolom pertama ini kita khususkan untuk kolom partisipan, jadi di sini langsung saja partisipan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kalau langsung dimasukkan seperti ini, bisa teman-teman lihat dia bentuknya bukan bilangan bulat. Ada 2 angka di belakang komanya, dan di sini namanya adalah variabel 0001. Ini cara menggantinya adalah kita ke variabel view, di bawah sini, baru kita ganti di sini namanya. Karena ini kolom yang pertama ini adalah kolom untuk partisipan, jadi kita berikan nama ini partisipan.
Desimalnya bisa kita hilangkan, 2 angka di belakang koma itu kalau kita mau bilangan bulat, kolom bagian desimal ini kita turunkan dia nilainya jadi 0, menunjukkan bahwa hanya ada 0 angka di belakang koma atau tidak ada angka sama sekali di belakang koma. Kalau diganti bisa dilihat sudah bilangan bulat. Kemudian ke kanannya biarkan saja default, seperti itu, sudah. Lalu sekarang kita akan memasukkan di kolom kedua adalah datanya, data mentahnya. Kita mulai dari well lit room, kemudian baru sampai ke dimly lit room. Jadi 11, 9, 4, 5, 6. Ini sudah 8 partisipan, jadi kelompok partisipan 8 sampai partisipan 1 atau partisipan 1 sampai partisipan 8 ini adalah kelompok well lit room. Sampai itu dulu, kita lanjutkan lagi di bawahnya untuk kelompok dimly lit room. Jadi 7, 11. Oke. Kita hilangkan desimalnya di belakang, langsung di sini. Ini adalah skornya, kan? Skor jumlah puzzle yang diselesaikan, kita langsung kasih nama saja skor. Lalu, Kak, kenapa kok partisipannya diurutkan ke bawah, Kak, nggak ke samping? Di contoh soal kan ini datanya dibedakan per kelompok, kelompok 1 di sebelah kiri, kelompok 2 di sebelah kanan, Kak. Nah, kenapa di SPSS kita mengurutkannya ke bawah? Itu karena ini independent sampel, teman-teman, jadi individunya kan berbeda-beda di setiap kelompok. Jadi skornya juga berbeda-beda. Jadi kalau kita menaruhnya bersebelahan gitu, berarti kan itu skor dari satu partisipan yang sama. Kalau misalkan kita cut, kita pindahkan ke sebelah kanan, kan berarti dia partisipannya dari skor partisipan 1 dan 8. Partisipan yang sama, padahal ini independent sampel. Individunya berbeda-beda di dua kelompok itu, makanya kita urutkan ke bawah. Nah, bagaimana caranya kita menandakan bahwa individu 1 sampai 8 ini adalah kelompok well lit room, kemudian individu 9 sampai 16 ini masuk dalam kelompok dimly lit room, itu kita masukkan ke kolom yang ketiga. Kolom yang ketiga, di variable view bisa kita berikan di sini nama kelompok. Lalu, kalau teman-teman ingat materi awal, ada 4 jenis skala, skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kelompok, untuk menandakan kelompok itu kan nominal. Nah, nominal itu bisa 2, bisa 3, bisa lebih, yang mana dalam contoh soal ini kelompoknya ada 2, well lit room dan dimly lit room. Untuk mewakili kelompok well lit room, kita berikan simbol 1. Untuk mewakili kelompok dimly lit room, kita berikan simbol 2. Untuk sementara begitu dulu, jadi partisipan 1 sampai 8, di kolom ketiga kita berikan simbol 1, angka 1. Kemudian di kelompok 9 sampai 16 kita berikan angka 2. Oke, sudah. Karena persetujuannya tadi adalah kelompok 1 itu kelompok well lit room, kelompok 2 adalah kelompok dimly lit room. Di variable view, kita ganti di sini, di sebelah kanan, kita geser ke kanan sampai mentok. Ada di sini measure-nya, jenis skalanya. Karena kelompok itu adalah data nominal, kita pilih nominal. Kemudian di sebelah kiri, kita berikan label. Karena tadi persetujuannya 1 itu kelompok well lit room, 2 itu kelompok dimly lit room, maka kita berikan value di sini, bukan label, sorry. Value 1 itu labelnya adalah well lit, ya kan? Setelah itu kita add. Jadi kita memberikan perintah ke sistem bahwa nilai 1 itu adalah kelompok well lit room. Kemudian nilai 2 itu labelnya adalah dimly lit room. Dimly lit add. Oke.
desimalnya ya kita kasih 0 aja lah ya. 0 angka di belakang koma, sudah. Kita ke data view, langsung kolom ini dibedakan partisipan kita 16 ini menjadi 2 kelompok, 1 sampai 8 Wellitrum, 9 sampai 16 itu masuknya kelompok Dimlilitrum. Jadi untuk independent sample, partisipannya kita urutkan ke bawah karena sekali lagi independent sample itu orang di 2 kelompok itu berbeda-beda, tidak berpasangan, bukan individu yang sama juga. Sekarang kita lihat kembali di slideshow. Langsung saja DF-nya 14. Karena ini kan sudah ada langkah-langkah pengerjaan, aku mau memberikan tutorial bagaimana menggunakan SPSS, jadi kita akan mencocokkan jawaban yang sudah dihitung, yang sudah ada di slideshow dengan tampilan di SPSS. DF-nya ada 14, kemudian varians gabungannya 9, standar error min 1,5, T hitungnya negatif 2,67. Itu dulu. Sekarang kita ke SPSS-nya. Kita mulai cara menganalisis data ini. Di kolom atas ini kita pilih Analyze. Dari sekian banyak opsi ini yang kita pilih ada Compare Means. Lalu kita pilih Independent Sample T-Test. Oke, kita klik. Yang mau kita tes variabelnya adalah skor. Skor ini yang kita variabel kita. Kemudian grouping variabel itu kita masukkan kelompok. Kita masukkan ke sebelah bawah sini. Lalu kita define group. Define group ini untuk menspesifikan grup mana yang mau kita bandingkan. Kalau ini karena memang cuma 2 grup, jadi grup pertama itu kita berikan kelompok 1, kelompok Wellitrum. Grup kedua kita berikan angka 2 yang tadi mewakili Dimlilitrum. Lalu continue. Kemudian oke. Ya, sudah keluar hasilnya. Minimize. Seperti ini tampilan output SPSS. Bisa dilihat di sini, ini grup statistik per kelompok. N-nya 8, kelompok 1 N-nya 8, yang Wellitrum kelompoknya jumlah N-nya 8, Dimlilitrum N-nya juga 8, sama rata-rata 8 untuk kelompok Wellitrum, sama di sini rata-rata untuk kelompok Dimlilitrum 12 sama ya. Kemudian kita ke slide yang ke-24, ada keterangan DF. DF di sini ada 14. Kalau di output SPSS, DF-nya itu ada di sini. Di output yang ini, Independent Sample Test, DF-nya 14 sama ya. Derajat bebas 14. Lalu kita lihat slide ke-27, itu di sini ada menghitung standar error measurement. Di output SPSS itu masih di tabel yang sama, terletak di sini. Standar error difference 1,500. Lalu T hitung, kita memperoleh mengikuti rumus, hasil T hitung yang kita peroleh itu negatif 2,67. Di SPSS juga ada di sebelah ini T hitungnya negatif 2,667. Lalu karena T hitung, kalau kita menghitung menggunakan rumus itu kan kita membandingkan T hitung dengan T tabel. Kalau T hitungnya itu masuk di daerah kritis, kalau positif kan berarti lebih besar dari T tabel itu, dia masuk di daerah kritis, berarti terdapat perbedaan yang signifikan. Kalau di output SPSS, karena tidak ditampilkan
T-tabelnya berapa, yang kita lihat itu adalah signifikansi two-tail ini. Kalau dia lebih kecil dari 0,05, itu masuknya signifikan. Membuktikan bahwa hasil yang diperoleh itu signifikan, yang berarti kalau independent sample t-test berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok 1 dengan kelompok 2, karena di sini signifikansi two-tail-nya 0,018. 0,018 itu lebih kecil dari 0,05. Kalau menggunakan SPSS, dia tidak menampilkan T-tabel. Aku ingatkan sekali lagi, tidak ada T-tabelnya, tapi dia menunjukkan signifikansi two-tail ini. Ya, jadi seperti itu teman-teman tampilan output untuk uji T independent sample di SPSS, dan yang sudah kita pelajari menggunakan rumus. Jadi karena teman-teman sudah belajar rumus dan juga belajar mengenai konsep rumusnya, jadi saat nanti menggunakan independent sample t-test di SPSS, teman-teman tuh tahu bahwa ini angka-angka ini nih dapatnya dari mana, kok aku bingung, kan tidak akan muncul pertanyaan seperti itu karena teman-teman sudah belajar dari rumus, dan sekarang pun sudah aku demonstrasikan bagaimana tampilan di output SPSS itu. Jadi yang kita hitung ini itu sama, hasilnya itu sama dan cocok juga dengan hasil output dari SPSS itu sendiri. Nah, sampai di sini materi tutorial untuk independent sample t-test. Apakah kita lanjut ke repeated measure, langsung lanjut ke repeated measure, apa gimana Bu Anti? Oh, boleh, kita lanjut aja ya. Yuk, silakan Kak Vini. Oke, Kak Vini, ini sekarang udah yang tampilan untuk uji T repeated ya. Silakan Kak Vini, lanjut aja. Oke, jadi di sebelah kiri layar di file Word ini sudah ada contoh soal mengenai repeated measure design. Jadi kalau teman-teman masih ingat materi kita kuliah, independent dan repeated itu agak sedikit berbeda desainnya. Kalau independent 2 kelompok dan anggota dari kedua kelompok itu berbeda, tapi kalau repeated measure itu terdapat 2 kelompok juga, kita memperoleh 2 skor, tapi dari satu kelompok yang sama. Jadi partisipannya sama. Yang diukur adalah kondisi sebelum treatment dan sesudah treatment. Di sini kita sudah punya data mentahnya. Ada 6 partisipan, partisipan A sampai partisipan F. Kemudian ada 2 skor, skor sebelum treatment dan sesudah treatment. Kita masukkan data mentah ke SPSS. Kolom pertama ini kolom untuk partisipan. Saya langsung kita ketik kode partisipannya B, C, D, F. Lalu kita masukkan skor sebelum treatment di kolom sebelahnya, 7, 2, 4. Kemudian kita masukkan skor sesudah treatment di kolom yang ketiga. Nah, kalau teman-teman lihat ini tampilan skor sebelum dan sesudah treatment-nya, tampilan 2 kelompok skor yang berbeda ini kita taruh bersebelahan, tidak sama seperti independent sample. Kalau tadi independent sample kan kita menguraikannya ke bawah karena independent sample itu berasal dari 2 kelompok yang berbeda dan anggota dari setiap kelompok itu juga berbeda. Tapi kalau untuk repeated measure, orang-orangnya sama, hanya diukur 2 kali. Jadi kita meletakkan skornya itu bersebelahan seperti ini, tidak kita urutkan ke bawah. Jadi itu ya yang membedakan kita input data untuk independent sample dan input data untuk repeated measure. Lalu sama seperti tadi kita ganti dulu di sini nama variabelnya, kita ke variabel view. Variabel 1 ini kan partisipan. Variabel 2 itu sebelumnya kita ketik sebelum saja. Kemudian variabel ketiga itu sesudah.
Desimalnya kita hilangkan. Kemudian yang lainnya biarkan default. Oke, sudah ada di sini. Kita sudah punya data mentahnya. Oke, kita sudah punya tampilan SPSS, partisipan, skor sebelum, dan skor sesudah. Sebelum kita analisis, kita lihat dulu bagaimana cara pengerjaannya. Sini sudah ada kunci jawaban, sudah aku bikinkan. Sesuai urutan langkah kita melakukan analisis repeated measure, kita cari dulu perbedaan skor, kemudian perbedaan skor dikuadratkan, ini rata-rata perbedaan skornya 3, sum of square variansnya 6, ada estimated standard error 1, dan T hitungnya 3. Oke, kita akan sekarang pindah ke SPSS, kita lakukan analisis menggunakan SPSS, analyze, masih sama kita compare means, opsi yang kita pilih adalah pair sample t-test, t-test berpasangan atau yang juga dikenal dengan repeated measure. Klik. Nah, di sini yang kita masukkan adalah, ini kan ditanyakan pasangannya yang pertama. Ini kan skor kita ini sudah berpasang-pasangan, tinggal kita masukkan di variabel 1 ini mau yang skor sebelum atau sesudah, kita masukkan skor yang sesudah ke variabel 1. Kemudian variabel kedua itu yang sebelum. Masih tetap di pair yang pertama ini. Karena kita cuma punya satu pasang ini doang. Lalu, oke. Ini tampilan output dari SPSS-nya. Kita lihat di sini. Oke, di sini kita sudah punya output dari SPSS. Untuk tabel yang pertama ini, dia menunjukkan deskriptif statistik untuk masing-masing kelompok. Kelompok sesudah treatment itu rata-rata itu 7,33, jumlah partisipannya 6, standar error min-nya sekian dan sekian. Yang kita lihat adalah tabel yang paling bawah, yang ketiga. Di sini rata-rata perbedaan skornya adalah 3. Di dalam tabel output SPSS, skor rata-rata perbedaan skor ini adalah yang ini, min sama dengan 3, skor sesudah dikurangi skor sebelum, 3. Lalu di sini kita mendapatkan varians dari data ini adalah 6. Dalam output SPSS tidak ada memang varians di situ, tapi kita punya data mengenai standar deviasi. Kalau teman-teman ingat materi awal, akar dari varians itu sama dengan standar deviasi. Jadi varians ini kita akarkan, akar 6, hasilnya adalah 2,449, sama ya, sama tabel output SPSS ini. Lalu kita ke bawah, scroll board ini, estimated standard error dari data ini menurut rumus hasilnya adalah 1. Di SPSS, bisa dilihat di sini, standar error min-nya 1, sama ya. Kita melihat kolom yang ini. Lalu ke bawah lagi kita mencari T hitung. T hitungnya adalah 3. Bisa dilihat di sini, T-nya 3, sama ya, T-nya 3. Kemudian DF-nya 5, sama DF-nya 5. Lalu di sini kalau kita hitung menggunakan rumus, sama seperti tadi, kalau menggunakan rumus kita membandingkan dengan T-tabel, tapi di output SPSS tidak ada T-tabel, tidak disajikan T-tabel. SPSS memberikan kita info apakah analisis kita ini signifikan atau tidak. Yang memberikan kolom di sini signifikansi to tail 0,030,
Kalau signifikansinya lebih kecil dari 0,05, berarti analisis yang kita peroleh itu signifikan. Bisa dilihat di sini 0,03 ini lebih kecil dari 0,05, artinya treatment itu memiliki efek yang signifikan. Jadi hasil analisis kita menggunakan SPSS menunjukkan hasil yang signifikan sama dengan saat kita menghitung menggunakan rumus repeated measure design. Jadi kita sudah belajar bagaimana cara menggunakan SPSS untuk repeated measure. Kita sudah lihat bahwa hasil yang dikeluarkan oleh output SPSS itu juga sama dengan hasil yang kita cari menggunakan rumus T-hitung. Dari awal kita mencari variance, standar deviasi, rata-rata perbedaan skor, sampai kita ke analisis membandingkan T-hitung dengan T-tabel. Untuk materi repeated measure saya rasa sudah cukup, Bu, untuk video kali ini, Bu. Wah, terima kasih banyak nih Kak Vini, jadi sudah demonstrasikan 2 cara ya untuk menguji T untuk jenis yang independen dan jenis yang repeated ya. Ya, Bu, tepat sekali. Oke, kita harapkan semoga materi ini bermanfaat dan mempermudah untuk perhitungan selanjutnya ya. Oke deh, kalau begitu terima kasih Kak Vini, sampai ketemu lagi.